وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Kali ini kami diberi tema yaitu keutamaan pemaaf. Ya, karena kaitan dengan Ramadan dan nanti Idul Fitri itu penting. Kalau bukti bahwa puasa kita itu berhasil, kita juga salah satunya menjadi pemaaf, tidak pendendam. Ya, pemaaf itu di dalam istilah Al-Quran itu disebut afun, ya, atau al-afwa, itu artinya pemaaf. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan ajaklah orang-orang untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jamaah rahimakumullah, perintah Allah ya, udil afwa, kita diperintah untuk supaya menjadi orang-orang yang pemaaf, pemberi maaf, bukan pendendam. Ya. Kalau pemaaf itu kita memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita tidak salah, itu hebat, afdol ya. Meskipun kita tidak salah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun kita andai kata disakiti orang lain dan kita bisa membalas bahkan lebih dari yang disakiti orang itu, tapi kita tidak membalas dan kita memaafkannya, itulah namanya yaitu pemaaf. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa'mur bil 'urfi, ajaklah orang untuk berbuat baik. Di situ umum, perbuatan baik apa saja yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, itu mari kita galakkan, kita ajak mereka-mereka itu. Salah satunya adalah menjadi pemaaf. Jadi ada kaitannya. Bil 'urfi itu adalah salah satu dari ajakan kita untuk berbuat baik adalah jadilah pemaaf, jangan pendendam, ya. Jangan seperti orang-orang tertentu yang tidak punya agama, tidak pernah belajar agama, tidak pernah yaitu mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran maupun Sunnah. Ya, kadang-kadang mereka hanya mengandalkan emosinya, ya, mengandalkan yaitu nafsunya. Bahkan ada yang berkelakar, ya, sampai 7 turunan tidak akan saya ampuni, tidak akan saya maafkan, ya. Itu 7 turunan itu umurnya awak dewe 75 tahun. Harus biru itu ya, pirang tahun, pirang ratus tahun gitu ya. Jadi kok buaya ini gitu ya, kok dendamnya itu loh ya, gede-gede ya, mangkel ya, mangkel gitu ya. Tapi ojo koyo ngono lah. Ya kita punya agama ya, supaya perintah Allah itu pemaaf, jangan pendendam ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang tidak ngerti tentang kebenaran, orang yang tidak ngerti tentang aturan, tentang agama. Kalau salah satunya orang pendendam, ya, tidak pemaaf, itu berarti orang bodoh. Maka orang pendendam itu masuk orang bodoh. Oleh karena itu kita disuruh menjauhi, ya, oleh Allah diperintah menjauhinya. Hadirin jamaah rahimakumullah,
keistimewaan orang pemaaf itu insya Allah akan dekat surga. Ada di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu semua, yaitu menuju ampunan Allah dan surganya Allah, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Tuh, sakmono ambane ya. Dan iya nek awak dhewe nang swarga blundangan ya. Wong sing akeh nang dunya iki kira-kira Indonesia itu 250 juta meter 200. RRC Cina itu 2 miliar ya. Saat dunia ini kira-kira 15 miliar. Tapi sing masuk surga mentitik karena orang yang beriman toh. Lah orang yang beriman pun ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, yang langsung yang diampuni Allah karena dosa-dosanya kecil dan telah mohon maaf, telah istighfar, telah minta ampun pada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Nah itu sehingga insya Allah diampuni dan diridhoi sehingga masuk surga langsung. Sedang orang-orang yang dosanya banyak besar, waktu ditimbang saya akeh dosa nih timbang api, ya belum berproses. Kirang tahun bahwa alam ya, oleh Allah ditentukan nanti kalau menurut Allah sudah cukup hukumannya baru disucikan dan diampuni lalu dipindah ke surga. Yaitu berapa tahun, triliun tahun nggak ngerti. Yang jelas di hari akhirat itu perbandingannya dengan dunia, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitunganmu ya, atau hitungan kita di dunia ini. Nah, andaikan kita masuk sehari saja itu sudah 1000 tahun lamanya ya, seperti di dunia. Nauzubillahi dari sedangkan orang ghairul Islam semuanya ada di neraka, tidak ada yang di surga. Sudah ditetapkan oleh Allah, ada di surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sudah tidak dihitung oleh Allah. Wes otomatis nanti sing dihitungnya hanya orang beriman toh masuk surga langsung, atau orang sing mlebu neraka mampir rokok sih terserah ya kepada kita. Mudah-mudahan kita golongan pertama ya yang langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara selain kita dimudahkan masuk surga, yang kedua kita berarti mengamalkan perilaku para nabi. Jadi para nabi itu karakternya, sikapnya itu pemaaf. Nabi-nabi dan rasul itu tidak kasar ya, tidak keras, tidak bermusuhan, tidak dendam, tetapi semuanya yaitu pemaaf. Itu para nabi. Oleh karena itu kita harap meniru apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Di mana Nabi Masya Allah pemaafnya luar biasa ya kan? Ketika beliau dakwah pernah dilempari itu batu ya, pernah juga dilempari kotoran hewan, pernah juga diludahi ya dari atap, pernah juga akan dibunuh oleh dasur, dan pernah juga dihina oleh orang-orang kafir. Tapi begitu Nabi Muhammad dan dan sahabat-sahabatnya menguasai Mekah, maka semua orang-orang yang dahulunya menghina, mencela, mengganggu itu tidak dibalas oleh Nabi.
mereka semua dimaafkan dan mereka semua akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi mengikuti perilaku para nabi. Dan orang pemaaf juga, maka hatinya, dadanya, jiwanya akan luas, akan padam, gak sesak, gak stres, gak depresi, karena tidak punya beban. Ya, kayak yang dendam itu, mangkel, ya, dongkol, ya, akhirnya atos, ya, ini asatos, suwe-suwe jadi liver, ya, kan itu jadi tidak usah mangkelan, ya, tidak usah dendaman, tapi adalah pemaaf, sehingga insya Allah dengan demikian kita akan menjadi sehat, kan gitu ya. Dan orang pemaaf itu insya Allah besok di akhirat akan dimudahkan oleh Allah, pahalanya diperbanyak, ya. Itu diantaranya masih banyak hikmahnya, ya, tapi karena waktunya terbatas, terakhir yaitu kalau kita tidak pemaaf itu bahaya, berarti melakukan dosa. Dendam apalagi, ya, karena dosa akan mendapatkan sanksi. Dan kalau kita, ya, pemaaf seperti yang disebut di Ali Imran 134, yaitu salah satunya wal afina anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan terhadap kesalahan manusia yang lain, gitu ya. Nah, kalau tidak mau memaafkan dosa dan nanti, ya, di akhirat akan mendapat siksa. Bila kita sudah memaafkan atau kita minta maaf meskipun tidak salah, bila terjadi percekcokan di antara dua pihak, maka yang paling bagus yang minta maaf atau yang memberi maaf, itu yang paling bagus, yang paling afdol. Bila kawannya tidak mau memaafkan sampai akar hitung turunan gak bakal tak sepuluh mau, maka dosanya dibebankan kepada dia. Yang minta maaf atau yang beri maaf sudah tidak berdosa. Dan batasnya hanya 3 hari. Orang berjutaan itu, apa istilahnya, ya, tidak bersafah, ya, itu batas toleransi hanya 3 hari. Kalau 3 hari itu maksudnya oleh Allah dan Rasulnya belum dicatat dosa. Tapi kalau sudah 3 hari kok belum mau, ya, belum damai, maka akan dicatat dosa kedua-duanya. Tapi yang memberi maaf atau yang minta maaf bebas dari dosa. Yang tidak mau memaafkan itulah yang menanggung dosanya. Dan kalau dibawa sampai mati akan dibawa sampai akhirat. Dan kalau sampai akhirat berarti akan mendapat sanksi. Nauzubillahi dari demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemaaf, bukan menjadi pendendam. Marilah kita bersikap ramah yang ramah agar mendapat rahmah. Hindarkan sikap marah-marah, nanti tambah parah, ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.